Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Pemirsa UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Salim Rahmatullah, salah satu staf pengajar di Pesantren Ar-Rahmah dan juga salah satu dai dari Baitul Mal Hidayatullah. Pemirsa UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita semua. Tidak bisa kita bayangkan jika kemudian kenikmatan detak jantung 1 detik saja berhenti, ya maka mungkin kita sudah wafat. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan udara yang kita hirup, ini juga merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kita mungkin pernah mengingat pada masa-masa COVID dahulu betapa susahnya oksigen, ya. Jadi bahkan sampai berapapun harganya akan dibeli, ya, karena ini penting, darurat begitu ya. Tetapi sebenarnya setiap hari Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan oksigen secara gratis kepada kita semua. Kadang kita itu tidak sadar. Ya mungkin nanti kalau sudah meninggal itu baru sadar ya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Mungkin nanti kita akan berkata, wahai seandainya saya bisa kembali untuk berbuat baik. Karena menyadari betapa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Rasulullah sebagai sosok panutan bagi umat Islam. Apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau ucapkan, bahkan isyarat-isyarat yang beliau berikan, itu merupakan sebuah panutan buat kita. Sebuah sunnah, sebuah amalan yang baik untuk kita ikuti. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita arti sebuah kebaikan dan menyebarkan kebaikan itu kepada orang lain. Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya, ya, untuk menyebarkan kebaikan, tidak hanya berhenti pada dirinya saja, ya, tetapi kepada semua orang. Kalau kita mau melihat lebih detail lagi, bahkan Rasulullah SAW memperjuangkan dengan hartanya, bahkan mengorbankan jiwanya. Peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat, itu untuk siapa? Ya untuk kita semua ini, supaya bisa menikmati indahnya Islam, bisa menikmati ya mulianya Islam ini. Pengorbanannya luar biasa. Dan juga para sahabat yang berada di sampingnya mencurahkan semua potensi yang dimiliki. Jadi perlu kita catat bahwa sahabat itu ya tidak semuanya kaya, tidak. Sahabat itu juga tidak semuanya hafal Al-Quran, ya tidak. Ya ada yang hafal, ada yang tidak. Sahabat itu tidak semuanya mudah untuk menghafal, tidak. Tetapi setiap sahabat berusaha menggunakan semua potensi yang dimiliki untuk mendukung dakwah Rasulullah, untuk menyebarkan Islam. Nah, ada sahabat yang insya Allah kita kenal, bahkan umat Islam seluruh dunia pasti pernah mendengar namanya. Ya, sahabat ini merupakan sahabat yang memiliki hafalan yang sangat kuat, ya, bahkan menjadi sahabat yang meriwayatkan hadis, meriwayatkan apa yang disampaikan Rasulullah atau mungkin apa yang dilakukan Rasulullah yang paling banyak. Jadi sahabat siapa dia? Ya sahabat Abu Hurairah. Saya yakin kita semua pernah mendengar nama sahabat Abu Hurairah. Jadi
sahabat Abu Hurairah ini aslinya bukan Abu Hurairah namanya ya. Jadi nama asli beliau itu adalah Abdus Syam. Ini nama sebelum masuk Islam. Ya, jadi nama Abdus Syam itu menunjukkan bahwasanya memang agama selain Islam itu begitu kuat dulu itu ya. Kalau kita terjemahkan Abdus Syam itu artinya hambanya matahari ya. Atau budaknya matahari begitu ya. Nah, sahabat Abu Hurairah ini menceritakan kepada kita. Jadi beliau menceritakan dirinya sendiri bahwa beliau ini dibesarkan dalam keadaan yatim. Masya Allah. Dan sahabat Abu Hurairah ini ketika berhijrah masuk Islam itu juga dalam keadaan miskin. Jadi sahabat Abu Hurairah ini bukan dari kalangan ningrat, bukan dari kalangan orang ya yang terpandang begitu ya, yang memiliki banyak harta. Tetapi sahabat Abu Hurairah ini adalah terlahir dalam kondisi yatim, kemudian juga kondisi keuangan finansialnya juga ya tergolong tidak terlalu bagus lah ketika itu. Nah, kemudian sahabat Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang masuk Islamnya belakangan. Jadi bukan seperti sahabat Mus'ab bin Umair yang mungkin kita bahas pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Jadi merasakan betapa perihnya perjuangan di Mekah ketika itu. Tapi sahabat Abu Hurairah ini adalah sahabat yang masuk Islam sekitar pada tahun 7 Hijriah. Jadi sudah terjadi perang Badar ya, sudah terjadi perang Uhud, sudah terjadi perang Khandaq begitu. Ya, pada tahun ke-7 setelah Nabi hijrah, ini sahabat Abu Hurairah ini baru masuk Islam. Ya, artinya kalau kita mungkin melihat keislamannya itu baru. Ya, harusnya sahabat-sahabat yang lebih dulu masuk Islam atau bahkan yang dari Mekah itu yang meriwayatkan hadis lebih banyak. Ya, mungkin kita mikirnya begitu karena mereka lebih lama bersama dengan Rasulullah. Ya. Tetapi ternyata sahabat Abu Hurairah yang masuk pada tahun ke-7 Hijriah itu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Kalau kita hitung berarti 7 Hijriah, 8 Hijriah, 9, 10, 11. Maka sahabat Abu Hurairah ini bertemu atau membersamai Nabi hanya 4 tahun. Ya, hanya 4 tahun. Tetapi Masya Allah bisa ya, mengumpulkan apa yang disampaikan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, dikumpulkan dalam sebuah hadis, kemudian bisa sampai kepada kita pada zaman ini. Masya Allah. Ada sahabat yang pernah mengetes ya, hafalan dari sahabat Abu Hurairah ini, yaitu sahabat Marwan bin Hakam. Jadi yang perlu kita ingat bahwa sahabat Abu Hurairah ini diberikan kelebihan oleh Allah berupa kekuatan menghafal yang baik. Mungkin dia tidak diberikan kelebihan berupa harta begitu ya, atau mungkin jabatan. Tetapi dia memiliki kelebihan mampu menghafal dengan baik. Dan perhatikan pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita sudah bisa melihat, membaca potensi yang kita miliki, maka kita fokus ya, mengembangkan potensi yang kita miliki. Maka insya Allah ya, kita akan mencapai sebuah keberhasilan yang lebih maksimal dibanding dengan yang bukan potensi kita. Sahabat Abu Hurairah memahami itu. Ya, dia tidak punya ladang yang akan dikelola, kebun yang akan dikelola, tidak punya. Dia tidak punya perniagaan. Ya, dia menyadari bahwa dia masuk Islamnya belakangan. Akhirnya dia kemudian memfokuskan dirinya, yaitu mengabdikan dirinya, membersamai Nabi kemanapun dan dimanapun. Sampai sahabat Abu Hurairah ini tidurnya di Masjid Nabawi. Tidak punya rumah. Bayangkan, tidak punya rumah, tidak punya ladang, ya, mungkin jabatan juga nggak ada ketika itu.
Tapi dia menyadari bahwa saya harus memberikan kontribusi terbaik untuk Islam ini. Dengan apa? Dengan hafalan saya. Dia memiliki hafalan yang sangat kuat. Ya, jadi suatu hari sahabat Marwan bin Hakam ini pernah mengetes hafalannya Abu Hurairah. Dia dipanggil, kemudian disuruh membacakan hadis atau yang pernah didengarkan dari Nabi. Dibaca. Nah, sahabat Marwan ini meminta pembantunya untuk mencatat semua yang dibaca oleh Abu Hurairah ketika itu. Lagi ngetes ini ya. Baca dengan hafalannya, dites, dibaca, ditulis oleh pembantunya Marwan. Lalu kemudian 1 tahun kemudian sahabat Marwan ini manggil lagi sahabat Abu Hurairah, dipanggil lagi untuk membaca yang telah dibaca tahun lalu sambil melihat catatan dari pembantunya. Kemudian Masya Allah, sahabat Abu Hurairah membaca persis, tidak berkurang 1 huruf pun dari 1 tahun yang lalu. Ini menunjukkan betapa sahabat Abu Hurairah ini memiliki hafalan yang sangat kuat. Dan dia menyadari itu, ya, bahwa dia memiliki hafalan yang sangat kuat. Dan dia tidak disibukkan oleh perdagangan, oleh perkebunan, gitu ya. Jadi kalau sahabat Ansor yang ada di Madinah itu banyak yang sibuk dengan kebun. Mereka punya tanah, mengelola tanah, begitu ya. Akhirnya sibuk. Jadi waktu bersama nabinya tidak seperti Abu Hurairah, ya, karena ada waktu untuk ladang, ya, ada waktu untuk yang lainnya. Kemudian sahabat Muhajirin juga begitu, tidak memiliki waktu yang banyak bersama dengan Rasulullah. Kenapa? Ya, mereka tidak punya tanah, tapi mereka berdagang. Kalau kita pernah mendengar sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, yang kekayaannya luar biasa, begitu banyak, berdagang. Karena mereka harta bendanya, tanah, properti, semua ditinggalkan di Mekah. Mereka berhijrah ke Madinah, semua ditinggalkan. Maka mereka hanya bisa berdagang, ya. Tetapi sahabat Abu Hurairah ini menyadari hal tersebut, yang nggak disibukkan dengan dagang, nggak disibukkan dengan ladang. Akhirnya beliau mengikuti Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi. Ya mungkin tidak ikut ke kamar begitu ya, ya cuma itu. Tetapi beliau mengabdikan dirinya sampai kemudian tidur di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ketika zaman Rasulullah itu besarnya kurang lebih sekitar kali 40 meter ya. Yang sekarang disebut dengan Raudhah itu ya, 40 kali 40. Lalu bagian depannya itu ada atapnya, ya bukan atap bagus begini ya, tapi ya pelapah porma begitu. Kemudian bagian tengahnya nggak ada atapnya, bagian belakang ada atapnya lagi, ya sederhana. Nah sahabat Abu Hurairah ini tidur di belakang itu. Itulah kemudian ada istilah ahlus suffah, di sahabat yang tidur di masjid. Ya kenapa? Ya karena untuk mengabdikan dirinya, membersamai Nabi, mengumpulkan apa yang disampaikan Nabi. Ya, Masya Allah, kita tidak bisa membayangkan. Ya, jika kemudian Abu Hurairah tidak meriwayatkan banyak hadis itu, ya gimana kita pada zaman ini? Ya. Luar biasa perjuangannya sahabat Abu Hurairah. Baik, pemirsa UB TV dan juga keluarga besar Baitul Mal Hidayatullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sahabat Abu Hurairah, yang dimana sahabat Abu Hurairah ini seperti yang kami sampaikan memiliki potensi yang luar biasa, memiliki kekuatan hafalan yang sangat kuat, ya. Sehingga sahabat Abu Hurairah ini menyadari tentang hal tersebut, dan juga beliau menyadari kekurangan yang dimiliki, ya, yaitu tidak punya tanah untuk berladang, kemudian tidak juga punya perniagaan, ya. Tetapi beliau kemudian fokus pada kelebihan yang dimiliki untuk memberikan kontribusi yang begitu besar untuk umat Islam. Maka salah satu pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah kenali fitrah dan juga potensi yang dimiliki oleh diri kita. Ini menjadi penting karena kita menjalani kehidupan ini ya tidak sebentar ya. Kalau dibanding dengan akhirat ya sebentar ya. Tapi kalau kita melihat kita di dunia tidak sebentar. Maka jangan sampai kemudian potensi yang kita miliki tidak tersalurkan dengan baik. Ya.
maka ya akan susah untuk mendapatkan sebuah keberhasilan, kesuksesan. Ya. Ya, seperti mahasiswa, ya jangan sampai salah pilih jurusan ya. Jadi mungkin dia senang menggambar, arsitek, gara-gara nggak lulus ya di jurusan arsitek, ya, kemudian ngambil jurusan yang lain. Ya bisa saja nanti akan dipelajari ya. Tetapi tentu jika kemudian potensi yang kita miliki ya, tersalurkan sesuai dengan hal tersebut, itu hasilnya akan lebih maksimal. Ya, sebagaimana sahabat Abu Hurairah yang memahami tentang hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, sahabat Abu Hurairah ini benar-benar sudah mengabdikan dirinya untuk Islam. Di suatu majelis bersama dengan Rasulullah SAW, Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwa siapa yang membentangkan sorbannya hingga selesai pembicaraanku, lalu kemudian dia meraihnya ke dirinya, ya, maka ia tidak akan pernah lupa sedikit pun apa yang didengarkannya dariku. Jadi Rasulullah pernah bersabda seperti itu, dan sahabat Abu Hurairah menangkap bahwa di sini ada peluang. Ya, dan jangan sampai kemudian kita terlewatkan dari peluang baik ini. Beliau langsung kemudian menggelar sorbannya sampai kemudian Nabi selesai dan beliau mengambilnya. Dan sahabat Abu Hurairah menyampaikan, semenjak saat itu apapun yang saya pernah hafal tidak pernah saya lupa. Masya Allah. Ini salah satu karomah mungkin ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sahabat Abu Hurairah ini tadi. Nah itulah ya potensi bertemu dengan sebuah peluang, ya, maka itu menjadi hal yang luar biasa. Kemudian teman-teman sekalian, sahabat UBTV, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran yang kedua, tadi pelajaran pertama adalah kenali fitrah dan potensi diri kita. Yang kedua adalah fokus pada kelebihan yang kita miliki. Jangan sampai berfokus pada kekurangan. Kita tidak akan pernah bisa move on kalau kemudian kita terus berfokus pada kekurangan. Saya tidak bisa. Tidak mungkin. Saya orangnya pendiam. Fokus kepada itu terus. Tapi fokus pada potensi yang kita miliki lalu dikembangkan. Nah, kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, betapa besar perjuangan sahabat Abu Hurairah ini, ya meskipun tidak lama membersamai Rasulullah, tapi beliau mengambil peran yang besar dalam kebaikan. Maka pelajaran ketiga, setelah kita mengenali potensi, kemudian berfokus untuk mengembangkannya, ambil peran dalam kebaikan. Jangan sampai kemudian kita pintar sendiri, ya, hebat sendiri, tapi ambil peran dalam kebaikan. Jadi sahabat Abu Hurairah ini dulu juga sempat mendapat pertentangan, ya, karena beliau mengumpulkan, mengingat, menghafal semua yang didengarkan dari Rasulullah, sampai ada sahabat yang ya tidak percaya begitu ya, seperti tidak percaya, apa mungkin ya seperti ini, kok bisa begitu, sedangkan sahabat yang dari awal di Mekah begitu nggak sebanyak itu hafalannya. Ya, tapi Abu Hurairah bisa menghafal banyak sekali, ya, sampai kemudian ada yang ya seperti tidak percaya begitu. Dan sahabat Abu Hurairah menyampaikan, saya takut ya, dituntut, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang ada di surat Al-Baqarah ayat 159, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nas, ya, fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya barang siapa yang menyembunyikan apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu dari ayat ini terkait dengan orang Yahudi yang dulu menyembunyikan akan kedatangannya nabi terakhir, padahal mereka tahu, mereka sadar, ya. Siapa yang kemudian menyembunyikan apa yang telah diturunkan pada apa yang telah kami turunkan kepadanya dari keterangan-keterangan, ya, wal huda, dari petunjuk-petunjuk, dari hikmah, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, ulaika yal'anuhum, maka merekalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini menjadi pegangan sahabat Abu Hurairah. Ya, meskipun ada sahabat yang tidak percaya dan sebagainya, sahabat Abu Hurairah megang ini. Nanti saya dilaknat, saya hafal. Kalau ini saya nggak sampaikan, saya takut dilaknat. Ya. Jadi punya ilmu itu juga ternyata ujiannya besar. Apa? Yaitu menyampaikan. Jadi orang yang punya ilmu jangan sampai kemudian membusuk dipendam sendiri. Disampaikan. Ya. Bahaya ya kalau tidak disampaikan. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kemudian bisa membawa kebaikan juga kepada orang lain. Nah, ini yang ketiga tadi ya. Maka dari semua potensi yang kita miliki, ambil peran dalam kebaikan. Ya, jangan kemudian kita menyimpan ilmu yang kita miliki, ya, pengetahuan yang kita miliki. Sampaikan saja, meskipun itu sedikit, meskipun itu satu ayat. Ya, karena kita tidak tahu ayat mana, penyampaian yang mana yang kemudian bisa membuat orang itu sadar. Ya, ini unik. Ya, Umar bin Khattab yang begitu kerasnya melawan Nabi sebelum masuk Islam, itu tersentuh. Ya, ketika adiknya sendiri masuk Islam duluan, mau dipukul begitu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya, surat Toha begitu, luluh hatinya Umar. Ya. Hanya dari itu kita dan juga siapapun yang memiliki pengetahuan, ya harapannya itu juga disebarkan. Karena ini adalah bentuk kontribusi kita, ya, untuk sebuah kebaikan. Kemudian yang terakhir, pemirsa UBTV yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sering ya mendengar ya, kok namanya terus sahabat Abu Hurairah gitu ya. Padahal nama aslinya Abdus Syam. Nama aslinya Abdus Syam ketika masuk Islam itu dirubah sama Nabi menjadi Abdurrahman. Nah, karena dia itu sering sekali bawa kucing terus gitu ya di dalam bajunya. Jadi kucing ini bukan sesuatu yang aneh begitu ya. Jadi kita bermain dengan kucing juga tidak masalah ya. Jadi sahabat Abu Hurairah bawa terus, akhirnya disebut sebagai bapaknya kucing. Ya, Masya Allah ya. Karena saking senangnya dengan kucing. Ya kalau bahasa Arabnya ya Abu Hurairah. Tapi ternyata itu yang viral ya. Mungkin kita jarang juga ya, nama aslinya siapa? Abdurrahman ya. Abdurrahman bin Sakhar. Nah, jadi beliau ini merupakan periwayat hadis yang banyak ya. Ya, jadi dari kisah hidup beliau ini setidaknya 3 hal bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, kenali fitrah dan juga potensi diri ya, yang kita miliki. Ya, jangan sampai kemudian kita tidak tahu. Kemudian yang kedua adalah fokus mengembangkan kelebihan yang kita miliki. Jangan sampai berfokus pada kekurangan. Ya, insya Allah kalau kemudian potensi itu sesuai, kita kembangkan sesuai dengan potensi yang kita miliki, ya, maka insya Allah akan menghasilkan yang terbaik. Dan yang ketiga adalah ambil peran dalam kebaikan. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang hebat, orang-orang terbaik. Ya. Kuntum khairu ummah. Ya. Kalian adalah umat terbaik. Ini disebutkan oleh Allah. Yaitu siapa? Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia ini orang-orang yang kemudian mengajak kepada kebaikan. Ya. Dia mengambil peran dalam kebaikan ini. Kemudian juga mencegah dalam kemungkaran. Ya, ini orang-orang yang terbaik. Maka kita tentu ingin menjadi orang yang terbaik. Maka inilah jalannya. Potensi yang kita miliki, kita kemudian ambil peran dalam kebaikan. Sahabat semuanya juga begitu. Ada yang kaya, ya dipakai untuk kebaikan semua. Ya, kalau kita pernah mendengar sahabat yang kaya itu ya Abdurrahman bin Auf. Tapi sebenarnya sahabat Utsman bin Affan itu adalah sahabat yang memiliki harta yang banyak juga, kaya raya juga ya. Dan mungkin kita jarang mendengar sahabat Utsman bin Affan kemudian menjadi panglima perang. Jarang. Karena beliau menyadari kelemahan di sisi itu, tapi memiliki kelebihan di sisi yang lain, yaitu dengan harta. Kalau kita pernah mendengar cerita
bahwa ketika perang Tabuk yang jaraknya luar biasa jauh. Ya kalau sekarang masih masuk daerah Saudi ya. Dari Madinah ke Tabuk itu ya sekitar 500-600 kilometer lah. Ya, kalau kita bisa bayangkan dari sini sampai Banyuwangi mungkin ya. Itu ya berjalan ya, naik kuda, naik onta secara bergiliran. Dan musim paceklik ketika itu. Ya, musim paceklik. Utsman kemudian berinfak ya dengan kuda, dengan onta. Ya, ada salah satu ustadz di pesantren kami itu pernah mengkonversi harga onta, harga kuda, kemudian dikonversi sekarang ya ke rupiah. Itu kalau dijumlahkan infak yang diberikan Utsman ketika perang Tabuk saja itu mencapai 30 miliar, sekitar 30 miliar sendiri. Ya, Masya Allah. Karena memahami potensi yang dimiliki dan mengambil peran dalam kebaikan. Kita tidak bisa membayangkan para sahabat atau tabi'in atau para ulama hanya memikirkan diri mereka sendiri dulu. Apakah mungkin Islam ini akan sampai kepada kita? Gak mungkin. Tapi mereka memikirkan kita, umat. Mereka berkorban dengan potensi yang dimiliki. Mereka berkorban dengan harta untuk menyebar. Ya. Dari Arab ya, kemudian sampai ke Indonesia. Tentu ini perjuangan yang luar biasa. Orang Arab harus berdakwah ke Indonesia yang bahasanya nggak dikenal, budayanya nggak dikenal. Ini tantangan. Tapi mereka mengambil peran dalam kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua sehingga bisa mengembangkan potensi yang kita miliki dan tentu bisa mengambil peran ya dalam kebaikan-kebaikan. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.